Bapak Supandri adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran budidaya di MA Darul Karomah. Mata pelajaran budidaya ini merupakan kearifan lokal yang dimiliki MA Darul Karomah. Sejak tahun 2008, beliau sudah mengajarkannya kepada siswa-siswi, tapi hanya sebatas kelas 11 saja. Saya mengajar budidaya mulai tahun 2008, tapi hanya kelas 11 saja. Yang kelas 10 itu ada sendiri. Selain itu, beliau ingin menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa-siswi terhadap tanaman. Beliau juga memiliki program di mana siswa-siswi bisa menghasilkan produk dari pembelajaran budidaya tersebut. Di samping itu, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pembelajaran budidaya. Ini memang sangat besar sekali manfaatnya, karena mereka akan tahu bagaimana cara memperkembangbiakan tanaman, sehingga cara merawatnya juga, kemudian pemanfaatannya juga, ini bisa dijadikan sebagai sampingan manakala siswa itu sudah bekerja maupun sambil sekolah. Ini bisa dijadikan sebagai sampingan untuk penghasilan siswa itu sendiri. Tidak mudah menjalankan program tersebut. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh beliau, tetapi beliau tak pernah menyerah dengan kendalaan yang dihadapi. Yang menjadi kendala daripada pembelajaran budidaya ini, waktu pembelajarannya memang cukup singkat. Yang pertama itu waktunya sangat singkat. Yang kedua, mengenai fasilitasnya juga, ini adanya keterbatasan biaya khususnya. Kemudian lahan di madrasah juga sangat sederhana sekali. Ini memang yang namanya budidaya, ya seharusnya ada biaya, ada tempat yang mencukupi. Awal perkembangan budidaya di madrasah, alhamdulillah, ini yang pertama pernah saya kembangkan, yaitu budidaya untuk tanaman sayur mayur. Itu untuk pembibitannya yang pertama, di mana siswa mampu membibit, juga mampu menjual bibit, sekaligus mampu menjual hasil produk yang sudah siap dikonsumsi. Dan pada saat itu memang pernah ada kasnya juga dari hasil praktek daripada anak-anak yang berhasil dijual ke masyarakat. Namun perkembangan berikutnya, karena suatu kondisi ini menyurut, apalagi sekarang sudah pandemi, ini juga kesulitan sekali. Untuk sekolah tatap muka ini yang sedang kami kaji, mohon ditunggu kabarnya. Mungkin sebentar lagi kami akan menganalisa dan mengkaji lagi SKB 4 kementerian, dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang paling sulit melakukan PJJ bisa lebih banyak lagi yang masuk sekolah. Saya konsisten dari awal membilang bahwa objektif utama, prioritas utama saya adalah mengembalikan anak ke sekolah tatap muka, tapi seaman mungkin. Pak Pandri merupakan sosok yang teguh dan pantang menyerah. Meskipun ada arahan untuk menutup sekolah dan mengubah sistem pembelajaran menjadi online atau daring, beliau tetap melakukan pembelajaran dengan apa adanya. Beliau tahu bahwa pembelajaran budidaya perlu adanya praktek secara langsung. Jika tidak, maka pembelajaran akan terhambat dan siswa-siswi akan sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh beliau. Sehubungan dengan adanya
COVID-19 ini karena pembelajaran jarak jauh, tidak semua siswa mampu melaksanakan praktikum budidaya. Sudah ada yang melaksanakan praktikum lewat yaitu yang berupa video, yaitu melaksanakan praktikum di rumah sendiri-sendiri, namun hanya berjalan cuma 25% yang mampu menjalankan, yang lainnya ini tidak menjalankan praktikum tersebut, meskipun sudah disuruh atau sudah diprogram supaya semua siswa mampu melaksanakan. Karena daring ini juga kesulitan di dalam memantau. Kedepannya untuk perbaikan budidaya ini memang sudah saya rencanakan ya, supaya semua siswa ini mampu melaksanakan praktikum budidaya. Ini akan saya laksanakan lebih dekat, yaitu melihat hasil dari praktikum, tidak hanya berupa video tapi mengirimkan hasilnya juga. Nanti selain teori, praktek langsung di rumahnya sendiri-sendiri, di rumah masing-masing, manakala COVID-19 masih lanjut. Mudah-mudahan nggak berlanjut sehingga bisa menjalankan praktek di madrasah. Harapan ke depan, siswa mampu menjalankan apa yang telah dimiliki di madrasah ini, bisa dijadikan sebagai bahan bisnis manakala mereka masih belum mendapatkan pekerjaan. Program daripada budidaya ini melatih siswa bagaimana cara membudidayakan tanaman, bagaimana cara merawat yang sebaik-baiknya, sehingga akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan bisa dikembangkan menjadi bahan bisnis. Sejak dahulu, Pak Pantri selalu menanamkan pendidikan yang baik untuk masa yang akan datang bagi siswa-siswinya. Tak heran beliau selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan, meski sesuatu tak selamanya baik. Kearifan lokal Madrasah Aliyah tempat Pak Pantri mengajar dipegangnya sejak 2008 silam hingga sekarang. Memang terlihat sepele bagi orang yang tidak mengetahui arti dalam pembelajaran tersebut. Beliau mengajarkan tentang peduli terhadap makhluk berupa tanaman. Rasa tanggung jawab yang ditanamkan pada siswa-siswi akan mempengaruhi proses kehidupan dan pembentukan sikap yang baik pula. Support selalu untuk Pak Pantri dalam mengajarkan nilai kehidupan yang beliau tuangkan dalam pembelajaran budidaya tanaman. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton dan para pendengar. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah tingkah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.